Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rizky Solihah, NIM 2017402138, kelas 3 PAIC. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Langsung saja nomor 1, sebutkan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia pada pembelajaran. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang fokus memahami pengajaran dan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Ada beberapa teori psikologi pendidikan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori ini mempelajari tingkah laku seseorang yang disebabkan oleh lingkungan. Seseorang dikatakan belajar pada teori ini apabila sudah ada perubahan tingkah laku pada dirinya. Yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Pada teori ini, seseorang belajar melalui rangsangan visual dan verbal dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Pada teori ini, peserta didik dituntut untuk aktif mengembangkan pengetahuannya secara mandiri. Dari uraian di atas, multimedia memiliki peran penting dalam pembelajaran karena di dalam multimedia terdapat audio, video, animasi, dan lain sebagainya yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan siswa yang bermacam-macam. Selanjutnya nomor 2 yaitu sebutkan satu teori desain multimedia dan implementasinya dalam pembelajaran. Salah satu desain multimedia yang sering digunakan adalah ADDIE. Desain ini awalnya dikembangkan oleh Florida State University. Jadi penerapannya dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, proses mengidentifikasi apa yang harus dipelajari. Jadi penerapannya dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, proses mengidentifikasi apa yang harus dipelajari. Jadi jika kita mempelajari bab fikih, kita harus mengidentifikasi bab fikih apa yang akan dipelajari. Yang kedua, proses menentukan bagaimana harus mempelajarinya. Jadi penerapannya dalam pembelajaran yaitu yang pertama, proses mengidentifikasi pelajaran apa yang harus dipelajari. Jadi penerapannya dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, proses mengidentifikasi apa yang harus dipelajari. Jadi jika kita mempelajari bab fikih, kita harus mengidentifikasi bab fikih apa yang akan dipelajari. Yang kedua, proses menentukan bagaimana harus mempelajarinya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mempelajari bab fikih tadi. Yang ketiga, proses penulisan dan pembuatan materi. Contohnya membuat materi SK. Contohnya membuat materi fikih pada buku atau referensi lainnya. Yang keempat, proses pemasangan proyek dalam konteks dunia nyata. Contohnya dalam lingkungan pendidikan. Dan yang kelima yaitu proses evaluasi. Nomor 3,
Jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI beserta keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama, aplikasi belajar tajwid. Aplikasi ini di dalamnya mempelajari tentang hukum-hukum bacaan, seperti contohnya yaitu hukum bacaan nun mati, mim mati, idgham, dan sebagainya. Aplikasi ini dilengkapi penjelasan dan contoh penerapannya, hingga sangat cocok diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan. Yang kedua yaitu aplikasi Rukun Iman dan Rukun Islam. Aplikasi ini berisi tentang materi Rukun Iman dan Rukun Islam disertai dengan penjelasannya. Aplikasi ini sangat cocok karena di dalamnya terdapat animasi yang berbagai macam rupanya. Yang ketiga, aplikasi haji dan umroh. Aplikasi ini di dalamnya membahas materi haji dan umroh, seperti definisi haji dan umroh, rukunnya, sunnah, syarat-syaratnya, dan sebagainya. Di dalam aplikasi ini juga terdapat menu aplikasi tanya jawab yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan sekaligus jawaban tentang materi haji dan umroh. Namun yang disayangkan pada aplikasi ini, materi yang dijelaskan kurang rinci, sehingga materi yang didapat kurang luas. Sekian jawaban UAS sumber belajar berbasis multimedia yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.